Hai sahabat Motivi, kita ketemu lagi di Sinau bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Hari ini kita belajar IPS kelas 4. Yuk langsung kita mulai. Materi pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber energi yang apabila jumlahnya di bumi berkurang, maka bisa diperbaharui lagi sehingga jumlahnya akan stabil. Contohnya, makhluk hidup atau biotik, bisa hewan dan tumbuhan, air, tanah, dan udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah apabila jumlahnya di bumi itu berkurang, maka manusia tidak dapat membuatnya kembali. Contohnya adalah sumber daya energi, sumber daya logam, dan non-logam. Kita coba latihan soal, sahabat. Soal pertama, sumber daya alam yang dapat habis ketika terus-menerus digunakan disebut dengan... Betul sekali, sahabat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Soal nomor 2. Di bawah ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui kecuali apa, sahabat? Ya, minyak bumi. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan hasil pengolahan minyak bumi adalah, ayo apa, sahabat? Ya, solar. Soal nomor 4. Berikut merupakan bahan bakar fosil kecuali, ya, listrik. Soal nomor 5. Aftur biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Betul sekali, pesawat terbang. Soal nomor 6. Tanaman jara selain digunakan sebagai minyak rambut, dapat juga digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Ya, diesel. Sekarang kita ke kenampakan alam. Kenampakan alam meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pantai, lembah, tanjung, delta. Dataran tinggi itu daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 600 mdpl, meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah dengan daerah yang ketinggiannya adalah 0 sampai 200 mdpl. Di daerah dataran rendah ini banyak digunakan sebagai pemukiman penduduk dan juga cocok digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, dan industri. Sedangkan pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Lembah adalah tanah rendah di antara kaki bukit. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Sedangkan delta adalah daratan yang berada di tengah sungai. Keadaan alam berpengaruh terhadap pengelompokan hewan loh, sahabat. Hewan di daerah-daerah tertentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik alamnya. Pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup menjadi 3 ya, sahabat. Hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di darat dan air, atau biasa disebut dengan amfibi. Tentunya sahabat punya hewan piaraan kan? Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memelihara hewan piaraan? Yang pertama, pembuatan kandang atau tempat hewan piaraan. Yang kedua, persediaan bahan makanan yang cukup. Yang ketiga, pemilihan bibit yang baik. Dan perawatan harus juga baik loh, sahabat. Kita coba yuk ke latihan soal. Daerah yang berbatasan langsung dengan laut adalah apa tadi, sahabat? Ya, pantai. Soal nomor 2, permukaan bumi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, namanya apa tadi, sahabat? Tepat sekali, dataran rendah. Jagung, padi, dan karet adalah tanaman yang cocok ditanam di daerah apa, sahabat? Ya, dataran rendah. Soal nomor 4. Apabila manusia tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan, maka akan terjadi, ya, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sekarang kita ke keanekaragaman.
Keanekaragaman itu dibedakan menjadi sosial, budaya. Ya, kalau budaya itu meliputi adat istiadat, suku, ras, bahasa, tarian, dan lain-lain. Sedangkan kalau agama di Indonesia itu ada 6 agama ya yang disahkan oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masih ingat kan tempat ibadahnya masing-masing sahabat? Kalau Islam tentunya di masjid, Kristen di gereja, Katolik juga di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, sedangkan Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Kita coba soal yuk sahabat. Tari Bugong Jeumpa berasal dari daerah mana sahabat? Ya, Aceh. Berikut bukan sikap terhadap teman yang berbeda suku. Apa sahabat? Ya, tentu kita tidak boleh saling berkelahi walaupun kita berbeda suku. Bersama-sama kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai, dan tidak membedakan dalam berteman. Soal nomor 3 sahabat, rumah adat di Jawa Tengah adalah semua pada tahu kan? Ya, Joglo. Soal nomor 4, suku asli yang berasal dari daerah Kalimantan, ciri khasnya memakai manik-manik dan tato di tubuhnya yang melambangkan tradisi adalah tepat sekali sahabat, Dayak. 5. Pakaian adat yang identik dengan atribut keris, surjan, dan blangkon merupakan pakaian adat yang berasal dari Yogyakarta. Agama yang disahkan di Indonesia ada 6 agama. Ingatkan tadi sahabat? Agama yang tempat ibadahnya adalah pura. Agama apa ya sahabat? Pintar sekali sahabat, Hindu. Makanan khas dari daerah Yogyakarta apa sahabat? Terkenal sekali kan? Ya, nasi gudeg. Selanjutnya, akar dari budaya nasional adalah tepat sekali, budaya daerah. Sekarang kita ke kegiatan ekonomi ya sahabat. Kenapa sih kita harus melakukan kegiatan ekonomi? Tentu saja kita melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya sahabat. Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan membuat suatu barang atau produk. Dan orang yang melakukan proses produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen menuju konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Distributor, ya. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan yang menggunakan barang dan orang yang melakukannya dinamakan konsumen. Begitu ya sahabat. Pekerjaan untuk memenuhi kegiatan ekonomi, memenuhi kebutuhan kita itu bermacam-macam sahabat. Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi 2 ya sahabat. Adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang misalkan petani, peternak, nelayan, arsitek, dan lain-lain. Sedangkan yang menghasilkan jasa misalnya adalah polisi, dokter, atau pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Kita coba latihan soal ya sahabat. Petani garam adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan di daerah garam. Garam kan dari air laut, berarti dari mana sahabat? Tentu saja dari daerah pantai ya. Sedangkan soal nomor 2, tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah tentu saja memenuhi kebutuhan hidup. Soal nomor 3, membeli makanan, minum, dan membeli baju merupakan contoh kegiatan. Ya sahabat, itu adalah kegiatan konsumsi. Barang bisa sampai kepada konsumen merupakan jasa dari apa tadi sahabat?
Betul sekali, distributor. Kegiatannya namanya distribusi. Orang yang melakukannya namanya distributor ya sahabat. Soal nomor 5, pekerjaan sebagai pelukis menghasilkan ya barang. Barangnya adalah lukisan tentunya. Soal nomor 6, orang membeli meja dan kursi yang dibuat oleh pengrajin kayu. Di mana tempatnya ya sahabat? Tentu saja di toko mebel. Betul sekali sahabat. Sekarang kita mengenal sejarah negara kita ya sahabat. Kita mulai dari Raden Wijaya. Raden Wijaya itu adalah Raja Majapahit. Ingat kan? Majapahit itu termasuk dalam kerajaan Hindu. Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Letak kerajaan Majapahit itu di hutan tarik, dekat delta Sungai Berantas di Jawa Timur. Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardana ya sahabat. Sedangkan peninggalannya adalah Candi Simping. Selanjutnya adalah Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Kalau Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang bercorak Buddha ya sahabat. Bala Putra Dewa itu membangun armada laut yang kuat sahabat. Kekuasaannya hampir meliputi seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus. Nah ini yang paling terkenal sahabat, pasti sudah pada mendengarkan Mahapati Gajah Mada. Ya, Mahapati Gajah Mada merupakan panglima perang yang sangat tangguh dan berpengaruh. Mampu mengalahkan Keta dan Sedeng. Terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu dia berjanji bahwasannya tidak akan makan buah palapa bila belum berhasil menyatukan pulau-pulau di Nusantara di bawah naungan Majapahit tentunya. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Peninggalannya adalah Candi Penataran. Sekarang ke Pangeran Diponegoro ya sahabat. Pangeran Diponegoro itu adalah lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Perang Diponegoro sendiri terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Dan Pangeran Diponegoro wafatnya di Makassar sahabat pada tanggal 8 Januari 1855. Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Antawisya. Latar belakang terjadinya perang Diponegoro adalah karena tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di lahan milik nenek moyang Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk dibangun jalan tanpa persetujuan dari Pangeran Diponegoro. Yang kedua, pemerintah Hindia Belanda tidak menghargai adat istiadat setempat dan mengeksploitasi berlebihan terhadap rakyat. Pangeran Diponegoro membuat markas di Gua Selarong untuk mengatur strategi. Ciri khas Pangeran Diponegoro memakai surban dan menunggang kuda saat berperang. Pangeran Diponegoro dapat ditangkap karena sikap licik kolonel Belanda yang namanya De Cock ya, yang sudah menipu Pangeran Diponegoro dan menangkap serta mengasingkan Pangeran Diponegoro sampai beliau wafat di Makassar. Selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin. Dia adalah raja dari kerajaan Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Dijuluki ayam jantan dari timur. Peristiwanya yang terkenal dari Sultan Hasanuddin adalah menandatangani perjanjian Bugaya pada tanggal 18 November 1667 karena terdesak oleh kolonial Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman. Selanjutnya adalah Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Mataram. Memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka, itulah peninggalan atau karya dari Sultan Agung. Selain itu juga seorang penulis naskah sastra gending, serta menetapkan bahasa bakungan yang harus digunakan dalam wilayah keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Selanjutnya adalah Kapiten Patimura. Lahir di Maluku 8 Juni 1783.
wafat 16 Desember 1817. Nama lainnya adalah Thomas Matulesi. Latar belakang pemberontakan Patimura yang pertama adalah Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, rakyat diharuskan menjual hasil pertanian ke Belanda dengan harga yang sangat murah loh sahabat. Pada tahun 1817, Patimura berhasil merebut benteng Strait du Sarapua. Patimura ditangkap pada tanggal 16 Desember 1817 dan dihukum mati di tiang gantungan. Wah, kejam sekali ya sahabat. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita ya sahabat. Selanjutnya, ini adalah pahlawan pendidikan sahabat. Namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Pada tanggal 3 Juli 1922, mendirikan perguruan taman siswa yaitu Sekolah Taman Pertama bagi Rakyat Indonesia. Beliau merupakan salah satu pahlawan yang ikut melawan penjajah melalui dunia pendidikan dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional. Hari lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sampai saat ini. Kita coba ke latihan soal sahabat. Yang pertama, raja yang bergedal kerta jasa Jayawardana adalah apa tadi sahabat? Ya, Raden Wijaya. Soal nomor 2, Mahapati yang terkenal dengan Sumpah Palapa adalah, pintar sekali karena kita sudah tidak asing lagi ya sahabat, Gajah Mada. Soal nomor 3, pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya yang terkenal dengan perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah yang membonceng tentara Nika bernama, ya sahabat, Bung Tomo. Soal nomor 4, Candi Muara Takus adalah candi peninggalan kerajaan apa tadi sahabat? Ya, Kerajaan Sriwijaya. Soal nomor 5, julukan yang disematkan oleh Belanda kepada Sultan Hasanuddin adalah apa sahabat? Tepat sekali, ayam jantan dari timur. Nomor 6, siapakah pahlawan yang memiliki nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat? Ya, Ki Hajar Dewantara. Soal nomor 7, kerajaan Hindu di Indonesia di bawah ini adalah mana tadi sahabat? Betul sekali sahabat, Kerajaan Majapahit. Soal terakhir sahabat, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Terima kasih sahabat. Kita ketemu lagi di lain waktu ya sahabat. Semoga semua ini bermanfaat untuk sahabat sebagai teman belajar sahabat. Sampai ketemu lagi di Sinau Bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sampai jumpa sahabat. Terima kasih.